Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mina Siva Kamila dengan NIM 203.909. Di sini saya akan menjawab seperti soal ujian tengah semester pengelolaan pendidikan. Yang pertama, dalam penyelenggaraan sekolah, bidang-bidang apa saja yang harus dikelola sekolah, uraikan setiap bidang secara ringkas dan jelas. Yang pertama, ada manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa, dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Tahapan dari manajemen kurikulum di sekolah dilakukan mulai 4 tahap. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian dan koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian. Yang kedua ada manajemen kesiswaan. Dalam manajemen kesiswaan terdapat 4 prinsip dasar, yaitu siswa harus diperlakukan sebagai subjek bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka. Kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan, intelektual, sosial, ekonomi, minat, dan seterusnya. Oleh karena itu, diperlukan wahana kegiatan yang beragam, sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. Dan ketiga, siswa hanya termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Dan yang keempat, pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik. Yang ketiga, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Terdapat 4 prinsip dasar dalam manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu yang pertama, dalam mengembangkan sekolah, sumber daya manusia adalah komponen yang paling berharga. Yang kedua, sumber daya manusia akan berperan secara optimal jika dikelola dengan baik, sehingga mendukung tujuan institusional. Yang ketiga, kultur dan suasana organisasi di sekolah serta perilaku manajerial sekolah sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengembangan sekolah dan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Pada prinsipnya mengupayakan agar setiap warga dapat bekerja sama, saling mendukung untuk mencapai tujuan sekolah. Di samping faktor ketersediaan sumber daya manusia, hal yang amat penting dalam manajemen personalia adalah berkenaan penguasaan kompetensi dari para personel sekolah. Oleh karena itu, upaya pengembangan kompetensi dari setiap personel sekolah menjadi mutlak diperlukan. Yang keempat, manajemen keuangan atau biaya kependidikan. Di sekolah, terutama berkenaan dengan dana, pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara mengadministrasi dana sekolah, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian, serta pemeriksaan. Inti dari manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, di samping mengupayakan ketersediaan dana yang memadai untuk kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional di sekolah, juga perlu diperhatikan faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan, baik yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, dan sumber-sumber lainnya. Yang kelima, manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan tindakan yang dilakukan secara periodik dan terencana untuk merawat fasilitas fisik seperti gedung, mebel, dan peralatan sekolah lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan, dan menetapkan biaya efektif perawatan sarana dan prasarana sekolah. Dalam manajemen ini, perlu dibuat program perawatan preventif di sekolah dengan cara pemutakati pelaksana, membuat daftar sarana dan prasarana, menyiapkan jadwal kegiatan perawatan, menyiapkan lembar evaluasi untuk menilai hasil kerja perawatan pada masing-masing bagian, dan memberikan penghargaan bagi mereka yang berhasil meningkatkan kinerja peralatan sekolah dalam rangka meningkatkan kesadaran merawat sarana dan prasarana sekolah. Pertanyaan kedua, apa fokus manajemen sekolah dan bagaimana Anda menjelaskan kerangka pikir Anda tentang sistem manajemen sekolah? Fokus dari manajemen sekolah adalah yang pertama, manajemen kurikulum dan program pembelajaran.
Dikarenakan sekolah merupakan ujung tombak pelaksanaan kurikulum, baik kurikulum nasional maupun muatan lokal, yang diwujudkan melalui proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikuler, dan instruksional. Dan agar proses belajar mengajar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mencapai hasil yang diharapkan, diperlukan juga kegiatan manajemen pembelajaran. Manajemen atau administrasi pembelajaran adalah keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan di bidang pengajaran yang bertujuan agar seluruh kegiatan pembelajaran terlaksana secara efektif dan efisien. Kedua adalah manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Dikarenakan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien, maka sekolah diharuskan memaksimalkan perkembangan karir tenaga kependidikan dan menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Dan yang ketiga adalah manajemen peserta didik. Bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, dan mencapai tujuan pendidikan sekolah. Adapun sistem manajemen sekolah merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola kebutuhan administrasi dan operasional sekolah. Sistem ini memiliki beberapa modul yang dapat diintegrasikan serta dapat diakses oleh seluruh warga sekolah. Yang pertanyaan ketiga adalah, jelaskan secara ringkas faktor-faktor yang menyebabkan sukses sekolah ketika dikategorikan berhasil dari sisi manajemen sekolah dan berikan satu contoh nyatanya di sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen sekolah adalah manajemen itu sendiri, kepemimpinan dan komitmen dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan untuk melakukan pengelolaan sekolah dengan integritas tinggi, jujur, percaya diri, kreatif, dan lain hal sebagainya. Contohnya adalah siswa maupun guru di sekolah mendapatkan penghargaan atas prestasi di bidang akademiknya. Pertanyaan keempat adalah, jelaskan pemahaman Anda mengenai kepemimpinan pendidikan dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa itu kepemimpinan pendidikan? Kepemimpinan sekolah atau kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar tujuan pendidikan itu tercapai. Yang kedua, siapakah yang dimaksud pemimpin pendidikan di sekolah? Mengapa dia disebut sebagai pemimpin? Pemimpin pendidikan di sekolah adalah kepala sekolah, dikarenakan ia orang yang memiliki wewenang, kemampuan, dan bertanggung jawab atas pencapaian tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Yang ketiga, bagaimana cara seorang pemimpin sekolah mempengaruhi orang lain supaya mau dan mampu mencapai tujuan sekolah secara bersama-sama. Yang pertama adalah bekerja sama dengan orang tua murid dan masyarakat. Yang kedua, memberi contoh tindakan teladan. Yang ketiga, berpegang teguh pada tujuan yang hendak dicapai. Yang keempat, cakap dalam hal mengajar dan menurut kepercayaan. Pertanyaan kelima, jika Anda menjadi seorang guru, apakah kajian mengenai pengelolaan pendidikan akan memberikan bekal yang bermakna bagi Anda nantinya dan mengapa? Ya, dikarenakan masyarakat di sekolah dan guru harus terus bekerja sama untuk mengembangkan pendidikan yang menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.